Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahodin Mudori dari kelas TRPLD. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah proyek menggunakan Laravel 11. Oke, mari kita langsung saja. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kita menginstal yang namanya Laragon. Laragon, ketik aja di Google Laragon. Nah, di Laragon di sini kita langsung ke Getting Started. Kita install aja installation guide. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, ini untuk download sini. Kemudian ini tutorialnya. Untuk setupnya, lalu untuk menjalankan Laragonnya lewat Windows Start. Coba kita pencet download sini. Nah, ini kalian bisa langsung download sini aja ya. Di sini Laragon sudah support versi dari PHPMyAdmin, dan versi ini jalan dengan PHP 8.4. Oke, setelah kalian download atau menginstal Laragon, nanti akan muncul di sini ya, Laragon. Kalian double klik aja. Setelah itu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginstal PHP. Jadi untuk PHP yang sudah disediakan oleh Laragon adalah 8.1. Untuk menginstal Laravel 11, yang harus dilakukan adalah menginstal PHP yang lebih dari 8.1. Itu kita coba 8.2. Caranya adalah kalian ke Google lalu ketik aja PHP.net ya. Kemudian sini download. Nah, di sini kalian bisa memilih versinya. Di sini yang terbaru adalah 8.4. Tapi karena 8.4 saya tidak bisa mengedit database, maka saya akan mengambil versi yang di bawahnya, bisa 8.3 atau 8.2. Di sini saya mengambil um, mengambil PHP 8.2. Bisa kalian lihat di atas ini. Di sini ada PHP 8.2. Oke, selanjutnya adalah malah kebuka ini. Oke, yang harus lakukan selanjutnya adalah kalian menginstal Composer. Sebetulnya di dalam Laragon, Composer sudah terinstall secara default ya. Kalian bisa ketik di bagian terminalnya, lalu ketik aja Composer minv, lalu tekan enter. Kalau dia sudah terinstall, maka akan langsung muncul Composer di sini. Kita tunggu dia loading. Kalaupun ini sudah, artinya kalau seperti ini Composer versinya 2.4 ya yang sudah terinstall. Tapi jikapun kalian belum ada Composer, kalian bisa mendownloadnya langsung aja di Google. Lalu bagian Composer. Nah, di sini ada Composer ya. Kalian ketik download, tekan download aja. Nah, di sini sudah bisa lewat install di sini, atau bisa aja secara manual nih. Kalian bisa ini ya. Set ini aja nih. Latest stable. Nah, di sini ada, kalian bisa download aja langsung sekitar situ. Oke, setelah menginstal Composer, yang kita lakukan selanjutnya adalah menginstal juga namanya Node.js. Sebetulnya Node.js juga sudah tersedia di Laragon. Ini kita ke Node.js. Di sini ada versinya. Tapi yang terinstall di Laragon itu hanya Node-nya versi 18. Kita mau mengupgrade-nya. Di sini saya sudah menginstal yang versi 22-nya. Caranya kalian ke Google lagi, lalu ketik Node.js. Node.js download, lalu ketik Node.js-nya. Sini kalian bisa memilih versinya. Ini versi yang terbaru 2.24. Nah, kalau saya 2.2 aja ya. Oh ya, untuk Laragon, sebetulnya Laragon ini ada yang terbaru ya. Tapi karena yang terbaru berbayar, kita memakai Laragon yang di bawahnya, teman-teman. Yang terbaru adalah Laragon versi 8 ya. Tapi yang gratis itu Laragon versi 6. Jadi nanti kalian bisa cari aja Laragon yang sekitar versi 6 ya, agar bisa memakainya secara gratis. Oke, selanjutnya harus kita lakukan adalah kita ganti service dari Apache ke Nginx. Caranya kalian ke Laragon lalu tekan
pengaturan ke bagian service dan port. Ini kalian dari Apache kalian ke bagian Nginx. Sini ingat ya 8080 ya. Kalian bisa menggantinya jadi 8000. Tapi kita nanti saja ya. Kita exit. Kita lihat lagi sudah terganti ya ke Nginx. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan ekstensi ya. Kita di sini mengaktifkan yang namanya PHP ke bagian PHP, lalu di sini ke bagian eksternal. Lalu untuk ekstensinya itu ada PDO SQLite, lalu ada SQLite 3 dan zip ya. Mari kita cari di sini, kita klik kanan, lalu ke bagian PHP, kemudian extension. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini ada PDO MySQL, ini kalian centangin. Kalau belum kecentang, kalian tekan aja ya, klik kiri. Lalu di sini ada PDO SQLite. Oh, ini yang ini ya, bukan yang SQL ya, PDO SQLite. Lalu di bawahnya ada SQLite 3 dan yang paling bawah itu zip-nya ya. Kalian centang. Setelah itu, kita langsung aja mulai menginstal Laravel. Cara menginstal Laravel di sini saya akan memakai Laravel versi 11, yang terbaru adalah versi 12. Jadi untuk komennya seperti ini, composer create project Laravel garis miring slash Laravel 10. Laravel 10. Nah, ini untuk menginstal Laravel 11-nya. Lalu yang ini itu kalian bisa ganti-ganti nih untuk nama projectnya. Kalian bisa ganti apa bebas terserah kalian, tapi saya akan memakai Laravel 11. Lalu kita copy aja. Lalu kita ke terminal Laragon ya. Ini kita paste. Ctrl V. Nah, kalian langsung tekan enter. Nanti di sini akan terinstall Laravel ya. Kita tunggu sampai selesai dia menginstal. Sini lagi download. Oke, setelah itu kalian selagi menunggu ya, kita ke bagian VS Code lalu menginstal beberapa extension. Di sini oke. Ya, langsung aja nih ke bagian sebentar. Nah, ke bagian yang ada kotak-kotak empatnya ini ya. Itu bagian extension. Di sini kalian bisa menginstal beberapa extension yang contohnya di sini ada PHP Intelligence, kemudian ada PHP Namespace Resolver, lalu ada Laravel Snippets, lalu Laravel Blade Snippets, Laravel Blade Formatter, kemudian Laravel Blade Spacer, kemudian Laravel Extra Intelligence, dan Laravel Go to View. Lalu kita menginstal yang namanya Tailwind CSS juga ya. Kita akan memakai Tailwind CSS juga. Tailwind CSS Intelligence. Lalu selanjutnya kalian harus menginstal extension Alpin.js ya. Alpin.js Intelligence. Kemudian ada Alpin.js Syntax Highlight. Oke, kita ke bagian extension. Di sini kalian bisa nyari aja ya. Ini Laravel Snippets tadi ya. Laravel Blade. Nah, di sini level extension. Nah, Blade Spacer install aja. Kemudian Blade Snippet install, Blade Formatter install. Nah, ini nih, install pencetannya ada di sini ya. Oke, setelah kita menunggu ini masih loading ya. Kita bisa installin aja tuh extensionnya. Ini Alphabet, kemudian Tailwind Intelligence ya. Aja Tailwind CSS Intelligence kalian bisa install di sini. Nah, ini saya udah menginstalnya ya untuk Tailwind CSS Intelligence-nya. Kemudian PHP juga ya, PHP Intelligence ya. PHPI aja nanti dia akan muncul di search-nya. Nah, PHP Intelligence yang gambar gajah ini ya. Jadi masih loading ya. Kita tunggu sampai selesai. Untuk foldernya sendiri ketika kita selesai menginstal ini, nanti foldernya itu akan muncul di sini teman-teman. Kita ke folder, lalu ke bagian disk C ya. Kemudian ke local disk C, di bagian Laragon, lalu di bagian www. Nah, nanti projectnya akan muncul di sini, Laravel 11. Ini sudah ada, tapi ininya belum selesai ya. Prosesnya belum selesai, tapi foldernya sudah dibuat. Jadi tinggal masukkan Laravel ininya ya. Dan sebagainya, Laravel di dalamnya lagi diinstal. Ya, kalian bisa mendownload ini aja ekstensinya ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Mari kita lanjut ke video selanjutnya.
Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur folder. Oke, mari kita coba cek di bagian sini ya, untuk project yang akan kita buat. Sini kita pakai Laravel 11 ya, kita namakan Laravel 11. Di sini di foldernya itu ada app, ada bootstrap, ada config, ada database, dan lain-lain. Untuk mengetahui salah satunya atau semuanya, kalian bisa ke bagian Laravel ya, lalu ke bagian directory structure. Nah, di sini kalian bisa membaca untuk semuanya, kalian bisa baca di sini. Di sini ada app. App itu fungsinya adalah yang mengkonten itu mengandung core kode ya, kode utama dari aplikasi yang kalian buat. Nah, kemudian sini ada bootstrap ya, bootstrap territory yang kedua. Yang kedua itu mengandung app PHP ya, yang mengandung framework dari bootstrap itu sendiri. Kemudian ada config. Config itu mengandung kode untuk aplikasi konfigurasi ya, tentu saja. Nah, untuk database mengandung database, dan ada public itu pokoknya semua tampilan yang dilihat oleh pengguna ya, baik berupa gambar, JavaScript, atau CSS. Untuk resource-nya itu mengandung sama juga sih. Kemudian ada routes. Nah, kalian bisa baca-baca aja tadi di Laravel 11 di directory structure-nya. Jadi kalau kita sendiri sebagai developer, yang sering diubah itu ada di bagian routes di sini, terutama di web.php ya, di sini. Kemudian di bagian views juga sering diubah-ubah nih. Lokasinya itu ada di resource kalau nggak salah. Nah, di resource, kemudian di views sering kita lakukan perubahan, baik menambahkan atau mengedit ya. Lalu di bagian database juga sering kita ubah. Jadi untuk membuat backend-nya di sini ada database. Apalagi di bagian migration. Di sini kita sering melakukan atau menambah-nambahkan bagian migration. Dan yang terakhir ada app. Di sini kita sering menggunakan app juga, terutama di bagian HTTP untuk controllernya itu sendiri. Lalu model juga sering kita melakukan perubahan seperti itu. Kemudian coba ya, kita akan membuat rute baru ya di bagian routes.web.php ya. Di sini kita akan membuat rute baru. Ini rute pertama. Jadi rute ini akan membaca function. Jadi ketika kita masuk ke dalam Laravel, dia akan ke menu welcome. Menu welcome ini adalah yang menampilkan, wah banyak sekali kodenya, yang menampilkan ini teman-teman. Nah, ini itu namanya welcome ya, welcome page Laravel. Di sini udah langsung mengarah ke sini ya, ke welcome page. Tapi di sini kita akan ubah ya. Kita akan ubah dia menjadi home ya. Home. Nah, untuk membuat home, di sini kan sebetulnya belum ada foldernya ya. Lalu kita buat aja di sini. Untuk foldernya itu sendiri kita akan menaruhnya di bagian public, kemudian resources, lalu bagian view ya. Ini kita buat folder atau file ya. File namanya home.blade.php. Di sini kalian bisa membuat ini ya, HTML ya. Di sini ketik aja doctype HTML seperti biasa, kayak shift tanda seru. Nanti di sini bagian body, di sini di H1 kita bisa mengaktifkan H1-nya ya. Misalkan di sini H1 kita menampilkan halo. Nah, kita reload di bagian Laravelnya. Nah, di sini akan muncul halo ya. Karena directory rutenya kita langsung mengarahkan dia ke bagian home.bd. Lalu di sini selanjutnya kita mau membuat folder ya. Ini udah tadi ya, ke dalam resource, view, kemudian
Ini yang mau kita file yang mau kita ubah, kemudian body.php. Lalu di coba ya, di sini kita ubah-ubah. Kalau kita ingin misalkan ingin menambahkan CSS untuk styling, ini kalian bisa membuatnya ya. Ini chat aja di atas ini link ya. Nah di sini href-nya kalian isi aja CSS style.css. Nah kalian bisa mengaktifkan ini. Nah nanti ini kan sebetulnya belum ada ya untuk foldernya dan filenya. Ini juga kita buat ya. Kita buatnya itu di dalam public. Di sini kita klik kanan aja. Nanti membuat folder, new folder. Kemudian kasih nama CSS. Kemudian di dalam CSS kita buat file namanya style.css. Di sini kalian bisa memberikan styling kepada website kalian ya. Kita aktifkan. Jadi kita membuat background colornya berwarna biru muda ya. Kalau kita ke sini kita reload, dia akan berubah menjadi biru muda. Oh, belum works ya. Coba di sini kita lihat di bagian home-nya ya. Oh, ternyata baru about-nya ya. Harusnya di home, di home. Di home-nya kita aktifkan untuk directory CSS-nya. Kita reload, dia akan berubah warna ya. Jadi biru muda. Seperti itu. Lalu kalau kalian mau menambahkan JS juga bisa. Di sini saya sudah menyiapkan ya. Kalian script seperti ini. Untuk JS kita aktifkan semua deh. Nah untuk JS itu dia akan muncul seperti ini teman-teman. Hari ini kita hapus halonya. Nah untuk JS kalian bisa membuat seperti kayak CSS sebelumnya. Kalian membuat folder JS-nya lalu file JS-nya sendiri. Nah di sini kita membuat alertnya aja ya untuk menampilkan welcome to homepage. Lalu di home ini kita juga menambahkan navigasi ya. Kita tambahkan href yang simpel-simpel aja di sini untuk membuat home. Nanti ketika dipencet home dia akan masuk ke strip ini. Strip ini berasal dari root ya. Root di web PHP di sini. Get-nya itu dia itu cuman garis miring doang ya, slash doang. Di sini kita mau menambahkan rute baru ya, yaitu rute about. Nah, kita aktifkan aja di sini. Untuk rute about-nya. Nah, untuk rute about di sini kita akan membuat slash about ya. Ketika dia pencet about, nanti dia akan menampilkan view seperti ini teman-teman. Kita aktifkan aja about ya. Jadi kita aktifkan. Nah, about. Jadi kita di sini juga di about. Coba kita reload dulu untuk navigasinya. Nah, ini JS-nya muncul ya. Ya welcome to homepage katanya. Oke. Nah, di sini kalian navigasinya udah ada ya. Kalau kita ketik home dia akan otomatis reload ke page yang sama. Lalu untuk ke about kita akan diarahkan ke page about. Seperti itu. Mana ya? Ini masih loading. Coba kita lihat about-nya apakah sudah betul. Sepertinya sudah. Nunggu dia reload nih agak lama memang. About. Wah, ini ada error ya. Karena ada variabel yang kita ini ya. Kita hilangkan dulu. Kemudian kita reload. Nah, sudah muncul ya halaman about. Lalu kalau mau menampilkan gambar, gampang caranya. Kita membuat image, kita membuat tag image sini, kemudian source. Di sini saya sudah menambahkan satu gambar ya. Letaknya sama seperti CSS dan JS. Di sini di resources lalu di bukan di public, lalu di image. Di sini saya sudah menambahkan gambar laptop. Memanggilnya cukup mudah. Kita tampilkan di source-nya, lalu buat ALT untuk laptop, lalu kita width-nya kita kecilin ya biar nggak terlalu besar. Dan ya di sini kalau kita panggil dia image, dia akan muncul di bagian home ya. Kalau kita mau munculkan dia juga di bagian about, kita tinggal copy aja. Kita pastekan di sini misal. Nah, jadi di
di about-nya nanti ada gambar juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau kita mau menambahkan A3 ya, misalkan seperti ini. Kita ingin buat owner nama ya. Nah, ini kita di Laravel itu ada yang namanya seperti ini, yaitu kurung perawal double, nanti akan ada variabel nama. Variabel namanya kita panggilkan dia, kita deklarasikan di bagian web PHP ya, di roots-nya. Nah, ketika sebenarnya di sini nih, ketika dia kita cut ya, X, ketika dia dipanggil, nah di sini kita buat array. Nah, array-nya itu nanti akan muncul nama ya. Ketika kita buat variabel nama, maka yang muncul akan menjadi Bahamut. Seperti itu. Coba kita reload ya di sini ya. Nah, sudah muncul ya. Walaupun di sini gimana ya, di about-nya di sini kita nggak menyebutkan nama Bahamut, coba tapi cuman variabel namanya aja nih. Dollar terus variabel ini namanya variabel lalu namanya. Kita berasal dari sini nih. Namanya itu di dalam nama ini kita kasih Bahamut ya. Nanti yang dimunculkan adalah isi dari si nama ini ya, Bahamut. Nah, mungkin video ini cukup sekian. Mari kita lanjut next video ya. Oke, di video ketiga kita akan menginstal Tailwind ke dalam project kita. Tapi sebelum itu kita menambahkan beberapa yang namanya resource. Kita ke resource, lalu ke bagian views. Di sini kita menambahkan blog dan kontak ya. Masing-masing blog ini nanti terhubung ke bagian home juga, ke blog, ke about, ke kontak. Kalau di halaman home-nya nanti bentuknya seperti ini. Sini ada halaman home. Kalau sini nanti ke arahkan ke halaman blog. Lalu nah ini blog, sini ke about, dan yang ini ke kontak. Oke, langsung aja kita install yang namanya Tailwind ya. Tapi sebelum itu kita, karena kalau pakai Tailwind dari awal itu nantinya akan lama ya, kita memakai Tailwind yang sudah ada aja, teman-teman. Contohnya di sini adalah Tailwind UI ya. Caranya kalian ke searching aja Tailwind UI, kemudian ke bagian, coba kita ke Tailwind dulu deh. Ini ke Tailwind UI, nanti kalian masuk bentukannya kayak seperti ini. Lalu ke bagian template atau UI block ya. Nah, UI block, lalu ke bagian application UI. Nah, kalian pilih ke stack layout ya. Nah, nanti kita ingin project kita akan tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada dashboard, ada tim, nanti kita ganti-ganti aja. Tapi sebelum itu, nah ini sebenarnya tinggal di copy paste aja untuk bagian kodenya. Tapi karena kita belum install Tailwind ke dalam project kita, nanti ada penyesuaian ya. Jadinya ini tidak akan langsung muncul. Kita install Tailwindnya terlebih dahulu. Caranya kalian ke Tailwind, kita pakai Tailwind 3.4 ya, versi 3.4. Kemudian sini kalian copy aja di bagian ini. Terus kalian lakukan adalah membuat project ya. Tapi karena kita sudah membuat project, maka kita akan langsung ke instalasinya. Sini kita copy, kita pastekan ke dalam project kita di sini. Kita Ctrl V. Lalu setelah tunggu beberapa saat, sudah selesai, lalu kita ke bagian ini. Kita copy juga npx tailwind init. Kita Ctrl C. Nah, untuk init ini nanti dia akan membuat yang file namanya tailwind config.js ya. Ini kita paste juga ke bagian project kita. Sini kita paste. Kemudian enter ya. Di paste nanti enter. Kalau saya karena sudah, jadi tidak usah. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi path-nya ya. Nah, kita akan memasukkan ini konten ini ke dalam tailwind.config.js. Ini kita copy aja semuanya. Kemudian kita ke bagian sini ya, tailwind config.js. Kita Ctrl A, nanti Ctrl A, Ctrl V supaya masuk ke dalam ini semuanya. Lalu setelah itu kita juga menambahkan direktif Tailwind ya ke dalam CSS-nya. Caranya kita copy ini semua, lalu taruh di bagian resource CSS lalu app CSS. Lokasinya itu ada di resource, kemudian CSS app CSS. Nah,
taruh di dalam sini teman-teman. Setelah itu di sini kita langsung aja build ya, memulai dengan cara memasukkan terminal npm run dev. Nah, nanti jika kalian mematikan komputer kalian, kalian harus menjalankan ini lagi ya untuk bisa membaca tailwindnya ya. npm run dev bersamaan dengan php artisan serve seperti itu. Oke, setelah menyeting tailwind, kita ke bagian stack layout. Yang ini ya, yang di sini teman-teman, di bagian UI blocks, kemudian kita ke application UI, lalu ke stack layout, lalu kita ke kode ya. Di sini kita copy semuanya ya, Ctrl A, atau ini aja nih, copy all. Lalu setelah itu kopiannya kita taruh di home blade di sini teman-teman. Nah, di bagian di head ya, di bagian body, maksudnya saya di bagian body, nanti kalian paste semua. Setelah itu, tapi setelah kalau kita reload, dia nanti belum menjadi seperti ini teman-teman, intinya masih error. Kemudian harus kita lakukan adalah kita memasukkan VT-nya ya, VT-nya belum dipasang. Kita ke sini ya, tailwind docs, framework whites, Laravel. Kita masukkan ini VT ya, add VT resource css app css. Kita copy, kita taruhnya di dalam sini teman-teman, di yang telah kita paste tadi, kita taruh di bagian bawah di halaman home seperti itu. Kemudian di sini kita namanya ya, setelah itu di sini kita ini ya, di bagian sini kan ada kolom komentar di sini nih. Di sini kita harus melakukan update kepada template-nya ya. Di sini HTML-nya kita tambahkan ini ya, tambahkan kelas. Ini kita copy aja, kita paste di atas sini nih HTML-nya nih. Lalu untuk bodinya kita juga tambahkan kelas juga, full ya. Kita copy, kita paste di sini. Kalau udah di sini dihapus aja. Kita hapus sampai kita lihat sampai sini ya. Semuanya nih kita hapus. Nanti kalau kita reload page-nya, kok yang itu, yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Pada video kali ini kita akan menambahkan Alpin.js ke dalam project kita teman-teman. Untuk instalasi Alpin.js-nya itu kita ke alpinjs.dev, lalu ke bagian installation. Di sini caranya ada dua cara ya. Yang pertama including script tag, lalu dia mengimportin SM module. Tapi di sini kita milih untuk menginclude scriptnya aja teman-teman. Caranya kalian ke sini, kalian copy aja bagian script ini ke dalam project kalian. Di sini kita copy, Ctrl V, Ctrl C, lalu ke bagian sini, blok ke home blade ya. Di home blade kalian ke paling atas, nah nanti kalian paste ke sini ya. Nanti akan include Alpin.js-nya. Lalu setelah itu kita ke ini ya. Kita ke webarchive.org. Di sini kita ingin kembali ke masa lalu untuk menjelajahi web browser. Di sini kita karena kita pakai versi lama ya, jadi kita akan memakai documentation versi lama juga. Di sini kalian menambahkan font juga ya. Kita akan memakai font intern. Jadi kalian nge-copy aja link ini, style sheet-nya. Kita pastekan ke dalam ini, ke dalam sini juga, bagian head ya, head dari home blade kita. Lalu di sini kita meng-add ya intervariable sans-nya ke dalam tailwind-nya ya. Ini kita copy atau ini nih. Ini kita copy ini, kita taruh di tailwind config.js ya. Tailwind config.js kita paste ke sini. Nah, gitu. Sama
Mana ya, dimnya sini kita taruh atas kalau nggak salah. Nah, dimnya nih, nah ini nih, kita taruh atas juga ya. Aduh, teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke bagian bawah. Nah, di sini kita akan memakai dynamic HTML ya, untuk bagian untuk mengadaptasi HTML. Kita pakai AppNJS nih, kita menambahkan ini teman-teman, tambahkan biar ada animasi-animasinya ya. Jadi kita menambahkan kelas ini ke dalam Xdata ya. Xdatanya nanti kita taruh di bagian sini. Ini copy aja nih Xdatanya. Kita copy ke bagian homeblade, kemudian pastekan di bagian mana nih Xdata. Oh ini nih, ke bagian navigasinya ya, paling atas. Ini is open false ya, supaya tidak terlihat. Apakah di sini ada Xdata lagi? Cuma satu sih Xdata. Data cuma satu. Lalu setelah itu kita ke menambahkan ini ya, klik on ya. Menambahkan ini, kita cari klik. Kalau ini kita taruh di berbagai lokasi. Pertama itu kita di profil dropdown ya, di avatar ya. Di sini kita menambahkan klik open ya. Is open, lalu di bagian dropdown menunya, di L menunya di sini kita menambahkan juga. Lalu yang ketiga itu kita taruh di bagian mobile menu button. Nah, ada 3 tempat ya. Lalu setelah itu kita ke sebentar, kita taruh juga yang namanya, oh ini nih, kelas on off ya, kelas on. Kalau ini kita naruhnya di sini nih, di SVG untuk icon menu pada mobile. Di sini kita ganti hidden, lalu sini kita ganti block, lalu untuk di bawahnya di sini kebalikannya ya, di sini block dulu baru hidden. Seperti itu teman-teman. Mana lagi ya yang kita ganti? Oke, di sini nggak ada, coba ke atas. Ke atas juga nggak ada, berarti cuma di bagian um, hamburger menunya aja ya. Kalau kita cek lagi di sini nggak kepake, ini nggak kepake, ini nggak kepake. Oh ini nih, ini kita copy ya. Transisinya kita copy, kita pastekan di bagian um, button nih kalau nggak salah. Oh ini nih, bagian drop down menu ya. Biar ada transisinya saat kita mengklik icon ya. Coba kita cek di website kita reload. Nah, untuk profilnya di sini kita klik, nanti akan muncul ini ya. Ini ada bug, kok kenapa munculnya ini ya? Saya juga kurang tahu begitu cara ngefixnya. Kita klik lagi dia akan hilang. Kalau kita kecilin untuk mobile menunya, di sini kalian bisa ngeklik ini. Nah, muncul ya. Muncul seperti itu. Ya. Lalu di sini kita akan mengganti beberapa ininya ya. Di sini kita ganti menjadi home, blog, about, dan kontak sesuai dengan yang ada di sini ya, yang sudah kita buat di view. Caranya kalian menggantinya itu di bagian, oh ini nih, dekat-dekat atas, di dekat-dekat body. Ini kita ganti home, kita ganti blog, about, dan kontak. Untuk di bawahnya, di mobile menunya di sini kita akan ubah juga. Nah ini nih, home, blog, about, dan kontak. Seperti itu. Di sini namanya juga kalian mau ganti jadi nama kalian dan email kalian. Nah, setelah itu di sini kan kita sudah mengapa ya, membuat navigation bar beberapa, ada home, ada blog. Di sini coba kita arahkan dia ke masing-masing view ya. Di sini untuk hrefnya di sini kalian untuk home slash aja. Kalau blog di sini slash blog, slash about, slash contact. Saat kita ketik blog nanti dia akan ke bagian blog gitu. Karena di sini, nah untuk about, karena kita belum ganti ya, jadi kita copy aja, kita copy paste ke home, Ctrl C, lalu ke bagian about. Ini kita Ctrl A, Ctrl V. Nah, seperti itu.
Kalau kita reload dia akan berubah. Nah sama ya, ini about. Kalau kita mau ganti misalkan ini kan about ya, tapi ini home nya kita ganti aja di paling bawah dia, di sini nih, about kita reload. Nah dia akan ganti about ya. Oke, kita akan lanjut di next video ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat yang namanya membuat layout ya. Jadi layout itu untuk web aplikasi kita harus memaintain general yang sama ya, layout untuk pages yang berbeda-beda. Jadi itu akan menjadi sulit untuk di maintain ya untuk aplikasinya sendiri. Jadi kita harus mengulangi setiap layout dari HTML-nya ya yang kita buat. Tapi untungnya di sini kita punya convenient ya. Kita ada kemudahan untuk membuat layout pakai single blade component ya, yang kita akan gunakan di seluruh aplikasi kita. Oke, jadi untuk layout komponen itu kita tinggal menambahkan ini ya, namanya variable slot ya. Jadi untuk mengaplikasikannya itu, jadi kita harus membuat pakai ini ya, pakai tag X layout ya misalkan. Oke, jadi mari kita mulai aja ya. Jadi untuk memakai layout nih kita harus membuat ini dulu ya, komponennya dulu. Di sini kita pakai jalankan PHP Artisan make titik 2 komponen navbar ya di project kita. Mari kita buat. Di sini saya sudah memasukkan navbar ya. Navbar ini sudah terbuat. Mana navbar? Ada di resources, kemudian views, komponen navbar.blade. Nah, di sini sudah ada div ya, div. Dan kita ubah aja di sini. Misalkan kita pindahkan tag nav dari home.bhd.php ke navbar ini ya. Jadi kita ke homeblade.php, kemudian kita ke bagian navbar. Di sini kita cut aja ya, Ctrl X. Lalu kita pindahkan ke navbar ya. Kita Ctrl A, Ctrl V ya. Kita hapus div-nya, kita. Terus untuk memanggilnya kembali di home-nya kita pakai X navbar ya, navbar. Nah, seperti itu. Makanya X navbar nih. Contoh ya. Aduh. Ini kita dengan tag X navbar ya. Lalu kita buat lagi untuk headernya ya. Sini kita ke view. Kita jalankan aja di sini untuk membuat header. Di header ya, setelah dibuat sini headernya kita pindahin lagi ya, dari sini nih, ini kita pindahin header sampai header ini. Ctrl X, pindahkan ke header, kita hilangkan ya, kita panggil deh di home nya header, X header. Nanti dia akan sama nih teman-teman untuk di websitenya ya. Misalkan kita di home, nah tidak ada perubahan ya, headernya juga masih ada di sini walaupun codingannya kita pindahkan ya ke dalam komponennya. Lalu sini setelah itu memindahkan tag header, di sini kita di headernya ganti home dengan slot ya. Di home-nya di headernya kita ganti home ya. Di headernya kita ganti home dengan slot. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, headernya hilang ya. Nanti di sini kita membuat layout komponennya ya.
Caranya dengan PHP artisan komponen layout ya. Ctrl C, kita paste di sini lagi. Layout. Nah, setelah itu di sini kita memindahkan sisa kode dari halaman home.get.php ke layout.blade.php. Dan coba ya, kita ke home.blade.php, di sini kita Ctrl A, lalu Ctrl X, menghilangkan semuanya ya, lalu kita pindahkan ke bagian layout. Ctrl A, Ctrl V. Nah, setelah itu di bagian home-nya, ini kita panggil dia pakai X layout ya. Nah, seperti itu. Nanti di sini kita akan buat contoh, misal di X layout kita mau menambahkan H3 ya. 3 tes layout. Coba kita lihat. Oh, nah sudah kembali ya. Sudah kembali. Walaupun semuanya sudah kita pindahkan tadi ya. Lalu setelah itu kita ganti yang ganti your content di layoutnya dengan slot lagi nih. Coba kita ke layoutnya, layout.blade. Ini kita ganti ini ya dengan slot. Tuh, setelah itu di homepage udah, ini udah, kemudian H3-nya udah, kasih juga di bagian blok ya. Misal di bloknya nih, di bloknya kita hapus, blok sini kita hapus, Ctrl A, kita panggil ya X layout ya. Ini kita ganti H3, ini blok misal. Coba kita ke bloknya ya. Ini kan home test layout, kemudian ke blok test block, ini blok. Tapi masalahnya slotnya ini dia hilang ya, nggak ada ini ya. Coba nanti kita akan cek. Coba kita cek. Coba kita buat manual untuk slotnya. Variabel slot di header harusnya muncul. Atau kita belum ini ya. Oke, nanti kita akan fix di next videonya ya. Oke guys, pada video kali ini kita akan membuat supaya ininya dinamis ya. Jadi seperti ini. Yang harus kalian lakukan adalah di sini kita di homepage kita kasih tag X layout. Homepage. Nah, di sini kita kasih X layout. Kemudian di sini kita kasih X slot untuk title-nya. Lalu di sini test layout ya. Kemudian di roots kita tambahkan title ya supaya kebaca homepage nanti. Kita ke roots ke web.php. Lalu di sini kita tambahkan title. Jadi untuk title-nya nanti yang akan muncul di homepage. Sama kita taruh di semua ini about di blog kita tambahin semua ya. Nanti dia akan kebacanya di layout sebagai title. Seperti itu. Lalu di page.blade, nah ini yang tadi ya, di page.blade kita tambahkan nih extra title untuk membaca si title yang udah kita taruh di rootnya. Nah, untuk title nanti akan muncul homepage seperti itu. Lalu di layout blade kita tambahkan X header ya. Di dalam X header kita tambahkan title. Layout blade dalam X header kita tambahkan title ya untuk membaca judul seperti itu. Lalu kita membuat tambahan baru ya, yaitu untuk navigasi linknya. Tapi karena kita tidak membuat kelas, kita akan taruh sebagai dia view aja ya. Nanti akan membuat file seperti ini. Nanti kita membuat seperti ini teman-teman. Kita ambil dari layout di sini yang bukan layout, ke header kalau nggak salah apa, navbar. Nah, ini navbar.
Di ahrefnya nanti kita ubah menjadi ini teman-teman. Di ahrefnya jadi ini nanti. Nah, jadi ini nih. Bukan jadi ahref lagi, tapi jadi a atribut. Jadi a atribut. Lalu di sini kita akan kasih kelasnya. Di sini kita kasih aktif. Kemudian untuk on ya. Jadi on si ini. Nah, nanti yang on ini dia akan warna gray ya, gray sebanyak 50, lalu teksnya itu white seperti ini. Lalu untuk bagian non aktifnya, dia teksnya kan jadi gray ya, gray 700 yang ini nih. Nah, ini aktif nih, ini nggak aktif. Ini aktif, nggak aktif, aktif, nggak aktif gitu. Terus area colornya di sini supaya lebih mantap kita kasih ini ya. Sebenarnya dia nggak kelihatan di tampilan, tapi supaya lebih efisien jadi taruh kayak gitu. Lalu udah deh kita masukkan ini nih ke navbar. Di sini kita taruh semua ya di navlink. Di sini harfnya kita pindahin ke sini nih. Navlink harf lalu aktif request. Jadi ketika kita memunculkan homepage nanti dia akan keluar home gitu. Lalu kita pas tekan aja ke bawah. Tuh, ke bawah di sini ada slash blog, kemudian ini blog, ini slash about, ini slash kontak, ini kontak. Jadi dia hasilnya akan seperti ini teman-teman. Aktif link ya, berbentuk aktif link seperti itu. Oke guys, pada video kali ini kita akan menambahkan wildcard ya pada artikel yang kita buat. Di sini kita ke Navlink dulu, Navlink Brave untuk menambahkan props ya. Jadi ini fungsinya untuk navigasinya biar enggak kelihatan gitu. Kita ke Navlink. Nah, di sini kita menambahkan props ya untuk active files ya. Ini untuk tidak akan muncul di apa tampilan, tapi dia akan mengurangi error teman-teman. Seperti itu. Lalu yang kedua di sini kita menambahkan data dummy ya di blok blade sebagai artikel. Nah, untuk data dummy di sini blok ya, di blok. Di sini kita menambahkan artikel di postnya. Di sini kita ini ya. Ini untuk artikel kita menambahkan artikel di sini. Di sini kita menambahkan juga styling tailwind tipis-tipis. Post. Nah, jadi untuk ini ada link, ada H2, di sini ada title ya. Lalu di sini ada author, di sini ada tanggal, lalu di pack class ini font, di sini ada isi dari artikelnya, di sini adalah postnya ya. Di sini juga ada read more ya untuk menambahkan ini. Jadi setiap ini yang kita buat di Postblade dia ada di web di roots ya. Di roots di sini kita menambahkan ID. Di sini juga menambahkan slug. Coba kita lihat kita buka di samping web. Nah, di sini kan post itu slug, di slug sini ada. Kemudian title di sini ada nih, title di roots di web.php yang roots ya, roots kemudian web.php, kemudian author. Di sini kita panggil author, author yang kita simpan di dalam web ya, roots web.php. Kemudian sini juga ada body, sini body itu isinya ya, lorem ipsum. Kemudian di sini ada slugnya, slugnya di atas nih untuk artikel. Sini kita buat yang kedua juga ya. Nah, kayak gitu. Maka dia akan menjadi seperti ini di halaman blognya ya. Nah, di sini blog, ini judul artikel, di sini ada Bahamut, ada author, ada tanggal, di sini ada isinya ya. Lalu tirut kita edit juga nih. Untuk editnya kita menambahkan post ini, get post ya. Kemudian untuk title di sini kita ngeblok ya. Kita
di dalam blok, kemudian di blok ini kita akan mengisi post seperti itu. Oh ya, sebelumnya blok itu kita rename namanya jadi post ya, kita ganti jadi post ini. Nah ini sebelumnya blok blade.php tapi kita ganti jadi post. Lalu nah ini nih blok jadi post, kemudian edit navlink di navbar, navlink bentar, navlink. Oke, di sini kita menambahkan mengedit apa ya di sini ya, kayaknya ini props ini ya, atau navbar ya, oh di navbar. Nah kita copy ini P3 ini ke bagian mobilenya ya, mobilenya soalnya belum diedit juga. Nah ini nih di bagian mobile menu, di sini kita mengpaste aja, taruh sini. Lalu kemudian di post blade tambahkan str limit untuk melimit kata di artikel. Nah kita ke ini dulu ya, di post blade ya, sebelah mana ya, post kayak yang ini deh. Nah ini nih, jadi di dalam Laravel itu ada berbagai macam fitur ya, seperti ini ya. Coba kita cari di Laravel, post string ya, string. Nah di string ini ada beberapa macam fitur yang bisa kita pakai. Contohnya str limit. Mana ya str limit? Kita cari str limit. KLMN ICKL. Oh ini nih, str limit. Nah di str limit metodnya ini untuk memberikan string panjangnya untuk spesifik, panjangnya spesifik. Nah ketika dia di limit dia akan jadi pendek teman-teman. Contohnya jika kita ini kan serat, coba di dalam di website ini itu 100 ya, ini itu panjangnya 100, bukan kata 100 ini 100 inilah 100 apa ya, selain kata 100 huruf mungkin ya. Jika kita mengubahnya menjadi 50 maka dia akan lebih pendek. Nah dia jadi lebih pendek tuh, seperti itu ya fungsinya ya, untuk melimit kata. Oke, lalu di sini kita menambahkan wildcard ya di root untuk post. Jadi untuk menambahkan wildcard di sini kita copy array yang ini teman-teman. Kita copy array ini, kemudian kita paste di sini ya, di bawah sini ya. Paste di bawah sini. Nah di sini kita membuat ini ya, function untuk wildcard. Di sini array, di sini first spots function post use slug return slug. Nanti ini akan return view ya di bagian single post. Nah nanti kalau kita pencet misal judul artikel dia akan langsung masuk ke dalam single post ya, ini judul artikel. Kalau kita klik back to post dia akan kembali ya. Kalau kita edit more dia juga akan sama, menambahkan masuk ke dalam single post. Lalu di sini kita kopas post di folder yang sama, ganti post jadi edit. Kita copy paste ya, copy paste untuk kita menambahkan file baru lagi di sini post. Nah di sini post ini kita copy dari post ya, dari post yang s-nya gitu. Nanti kalau postnya ini kita menghapus for each-nya ya, for each-nya kita hapus. Soalnya kita di post ini kita akan menampilkan satu post aja ya. Kalau di post ini kita menampilkan banyak post gitu. Lalu kita juga menambahkan slug di root untuk menghindari nembak-nembak link. Nah slugnya itu nanti kita taruh di sini. Pertama di rootsnya dulu ya, di sini kita mengganti ID menjadi slug supaya, nah di sini nih, supaya artikel yang kita buat tidak bisa ditebak-tebak untuk linknya itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, pada video kali ini kita akan memperbaiki halaman single post dan memindahkan kelas post ke dalam model ya. Caranya kita
ke ini ya. Kita mengedit supaya tidak ada duplikat data atau ngeditnya di root ya. Lalu di sini kita akan membuat model post.php. Isinya cut dari root kelas postnya. Kemudian jangan lupa buat namespace-nya agar kelas yang kita buat tidak bercampur. Oke, kita ke root ya, ke web.php. Kemudian untuk bagian postnya di sini kan waktu itu kita mengkode banyak ini ya, banyak hal yang sebenarnya nggak perlu ditaruh di post. Sebenarnya harusnya dimasuknya ke controller model ya. Jadi yang sebagian dari ini kita pindahkan kita buat file baru di bagian models ya, app models, kemudian di sini kita membuat post.php. Di sini kita mempastekannya, di sini kita paste kelas postnya. Di sini ada public function. Di sini kita return juga. Ini adalah isi dari artikel yang kita buat. Lalu di sini kita juga membuat namespace ya agar filenya tidak bercampur dengan file yang lain ya. Kemudian di sini kita ada use Illuminate support ARR ya. Lalu setelah itu kita juga membuat yang namanya di sini ya, membuat error 404 ya jika file tidak ditemukan. Caranya ke bagian model post, lalu membuat ini public static function untuk array ya. Untuk arraynya nanti kita akan post ya, kita akan slug postnya jika postnya tidak ditemukan maka akan menjalankan abort 404 ya, dan jika ada dia akan kembali ke post ya. Coba kita cek di sini post 3 ya misalnya. Nah, di sini kan pos 3 kan belum ada ya, adanya pos 2 doang. Di sini akan menjalankan 404 not found ya. Coba kalau kita ganti 2, kan di sini ada. Kalau 2 ada. Oh, 2 juga nggak ada. Coba di sini judul artikel 2 itu maksudnya apa? Oh, judul artikel 2 ya. Nah, jika ini ketiga, maka itu akan muncul ya. Abort. Nah, not found seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat database dan cara migrationnya ya. Ini dibutuhkan agar kita tidak menulis manual data-data yang telah ada di dalam database. Oke, di sini kita akan memakai Laragon untuk database-nya, yaitu kita akan memakai MySQL. Karena di Laravel Heart untuk MySQL itu berbayar ya. Kemudian kita di sini akan menyalakan komentar di .env agar database bisa disetting ya. Baiklah, kita langsung aja ke .env. Sebelumnya di sini kan dia bentukannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini sini kan sebelumnya nih SQLite ya. Di sini kita ganti menjadi MySQL. Lalu untuk bagian database-nya di sini kita aktifkan, matikan komentarnya. Nanti jadi di sini akan kita namakan nama database-nya itu week 6 ya. Kemudian untuk username ini root. Kemudian nih hostnya itu seperti ini dan portnya itu seperti ini. Oke, lalu di sini kita akan menjalankan yang namanya PHP Artisan Migrate. Di sini saya sudah menjalankan PHP Artisan Migrate. Nah, ini. Nanti kalau ada misalkan apakah kamu ingin membuatnya, kita ketik yes ya. Yes. Nah, di sini akan menjalankan database-nya ya. Lalu yang satunya lagi, di sini kita akan membuat yang namanya PHP Artisan Make Migration Create Post Table ya. Jadi nanti di setiap post kita akan menyiapkan table untuk buat migrasinya ya. Caranya kita copy aja ini PHP Artisan Make Migration. Nanti hasilnya dia akan berada di sini ya, di app di database, kemudian di migration di sini ya, di keempat. Nah, di sini itu kita menambahkan table-tablenya ya, seperti table string untuk title, lalu di sini ada author, di sini ada slug, dan di setiap slug itu kita kasih unik ya supaya tidak double atau tidak ada duplikasi. Lalu di sini ada teks untuk bodinya ya, atau isi dari artikelnya ya. Oke, ini untuk pengenalan database. Nanti nextnya kita akan menambahkan database-nya itu ya. Oke, bye. Oke, pada video kali ini kita akan membuat Eloquent untuk model dan database-nya ya. Jadi, pada ini kita akan menghapus beberapa kode di post.php agar bisa langsung terhubung ke dalam database ya. Kita juga mengganti rute di web.php ya. Oke, coba kita lihat di post.php. Di sini kita mengganti beberapa kode. Di sini kita menambahkan
protected variable untuk title, author, slug, dan body. Lalu di web.php di sini kita juga mengganti beberapa ya. Kita jadi di sini post seperti itu. Lalu kita di sini ingin memasukkan database agar nantinya dia akan muncul di halaman blognya ya, di artikelnya ya, database untuk artikel. Jadi yang harus kita lakukan adalah, oh ini postnya ya, postnya kita ubah namanya ya, jadinya error. Sebentar. Sini postnya kita rename dulu jadi post rename. Nah, ini akan muncul lagi. Oke, di sini kita akan mencoba PHP Artisan Tinker ya. PHP Artisan Tinker kita jalankan di terminal PHP Artisan Tinker. Kita Ctrl C dulu. PHP Artisan Tinker. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Di sini kan satu ya. Di sini kita udah buat. Di sini kita bikin dua lah. Ini judul artikelnya 2. Lalu untuk judulnya di sini kita ngasal aja. Misalkan aku adalah sang prabu. Aku bisa menjadi 7. Aku bisa berganti wajah dan berpijak di mana-mana. Oke, kita akan memasukkan database ini ya. Caranya nih, coba kita paste di sini. Kita paste as one line ya. Di sini app/models/post. Sini akan kita nge-create titelnya itu judul artikel 2, autornya Bahamut, slugnya judul artikel 2, untuk bodinya ini ya. Kita enter aja. Nanti otomatis di sini dia akan menjadi 2 ya. Ini kan judul artikel 1, kalau kita refresh dia akan menjadi 2. Nah, itu nih. Kemudian di sini karena kita akan membuat database manual, kita ingin membuat database dari Laravel PHP Artisan. Kita make model terus post m ya. Ini PHP Artisan make model post m ya. M-nya itu untuk migrate, postnya itu nama ininya ya, nama filenya. Untuk pertama-tama kita ganti dulu ini. Kita takut dia tabrakan. Kita sini ya, underscore post aja. Lalu di sini kita akan membuat, kita Ctrl C dulu untuk lalu kita clear. Lalu di sini kita masukkan PHP Artisan make model postnya ya. Kita enter, dia akan membuat model post sekaligus migration untuk postnya itu sendiri. Nah, ini postnya yang mana nih? Kita bingung ya. Oh, ini nih postnya itu. Untuk post ini sendiri di sini udah otomatis ada namespace, udah ada use illuminate model, lalu untuk udah ada kelasnya ya. Di sini postnya ini kita copy, kita pastekan ke post yang baru. Nah, ini kita hapus aja. Kemudian untuk migrationnya di sini juga kita copy ini ya, untuk table ID-nya ya, variable table ID. Ini kita rename dulu deh, table C coba ya. Oke, ini kita copy, lalu kita paste ke dalam create post yang baru ya. Ctrl V. Nah, yang ini kita hapus saja. Udah. Nah, kita next video ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat model factory. Jadi kita akan membuat model secara otomatis ya, tanpa manual lagi. Di Laravel sendiri, dia itu sudah ada fiturnya sendiri untuk membuat model factory ya. Caranya kita bisa lihat di database, kemudian factories. Di sini ada user factory ya. Di sini kalian sebenarnya udah bisa membuat berbagai macam nama-nama random ya, nama-nama fake istilahnya. Oke, cara membuatnya kita jalanin Tinker ya, PHP Artisan Tinker. Kita ke terminal.
PHP Artisan Tinker. Nah, di sini kita membuat ini ya, app model kita membuat user 5 ya, yang sudah diverifikasi. Terus ini kita copy, lalu kita paste di sini ya. Ctrl V, kita enter. Nah, dia sedang ini. Lalu di sini kita membuat user yang unverified ya, artinya belum diverifikasi. Di sini 3 aja kita buatnya. Kita copy, sini kita paste. Oke, coba kita lihat di database-nya. Ini kita lihat user ya. Lihat user, ini user. Nah, di sini sudah muncul sendiri, misalnya name-nya ini random aja ya, Elmalax Wimawati. Kemudian sini ada emailnya. Sini ada yang sudah email yang sudah terverifikasi. Sini yang belum, kita buat 3 ya, yang udah kita buat 5. Lalu sini passwordnya udah terisi secara otomatis menggunakan string. Lalu di sini udah muncul lah istilahnya semuanya ya. Lalu kalau kita mau generate fake user dengan nama Indo, caranya kita ganti di .env ya. Ini sudah saya um, buat. Di sini kita cari app faker lokale, kemudian in-nya kita ganti id ya. Coba kita lihat di env, uh, di faker gitu ya. Coba kita cari, oh ini nih, app faker lokal. Di sini kita ganti ke id dan id untuk menggenerate nama yang berasal dari Indonesia. Coba kita lihat lagi di sini, kan kita sudah membuat apa user yang sudah ada factory-nya ya. Factory-nya itu di Laravelnya udah otomatis ada. Lalu bagaimana caranya kita membuat factory sendiri? Oke, kita akan membuat factory sendiri sekarang. Caranya adalah kita membuat PHP Artisan Make factory. Di sini kita membuat post, kita membuat pabrik untuk postnya ya. Yang sebelumnya kan kita membuat pabrik untuk usernya ya. Oke, lalu kita sini kita jalankan ya. Coba kita membuat terminal baru. Sini kita paste. Nah, ini kita paste, kita enter. Nah, sudah ya, kita sudah membuatnya ya. Ini akan membuat post factory seperti ini. Nah, di bagian return di sini kita membuat sedikit kode. Cara lihatnya kita ke bagian migration ya. Di bagian post di sini kita ingin membuat title, author, slug dan body ya. Lalu kita pastekan aja di sini. Kita definisikan title itu dia akan berisi vake yang akan isinya itu adalah paragraf. Kemudian kalau author di sini akan membuat vake lalu isinya name. Di sini kita membuat slug, di sini kita str, di sini slug fake sentence. Nah, untuk bodinya di sini kita membuat fake dan text ya. Oke, lalu di sini kita akan membuat data-datanya ya, data daminya. Kita jalankan saja langsung di PHP Artisan Tinker. Kemudian kita Ctrl V, kita enter. Call to identify. Oh, ini push. Coba kita cek lagi. Coba ini kita berhentiin dulu ya. Kemudian kita jalanin lagi. PHP Artisan. PHP Artisan Tinker ya. Atau langsung aja ya. Coba kita buat langsung. Kita Ctrl V di sini. Ya, di sini gagal ya. Coba PHP Artisan Tinker. Nah, kita Ctrl V di sini. Coba kita enter. Post factory. Bad method call exception. Post user post. Harusnya udah ya. Coba kita cek dulu ya di mana ya salahnya ya. Kasar. Post factory ya, model post.
postnya lama tidak menemukan method factory di model post. Solusinya kita harus wajib ya bisa factory. Coba kita pakaikan di dalam mana ya, di post ya. Coba di postnya sini kita tambahin di sini kalau nggak salah tadi harus factory. Coba kita jalankan lagi. Oke, kita Ctrl V di sini. Masih belum bisa, guys. Ada yang salah ini. Ini post, ini user. Oh, ininya belum di ini. Nah, coba kita jalanin sekali lagi. What? Kok nggak iso, guys ya? Yang salah nih, guys. Coba. Oh, coba berapa? Udah kok. Coba, coba, coba. Error, guys. Oke, mungkin intinya seperti itu ya. Nanti errornya kita fix. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan membuat yang namanya eloquent relation. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mengedit di migration postnya. Kita ke migration post. Di sini kita mengganti table author menjadi foreign ID, lalu sini author ID. Di sini ada constraint untuk usersnya. Di sini ada cascade on delete. Kemudian di sini kita menghapus seluruh database ya dengan menjalankan PHP Artisan Migrate yang sudah kita buat sebelumnya. Coba kita lihat di sini apakah di host kita ada. Ada ya. Di sini ada banyak database. Ini ada title ID, author ID, slug, dan body. Lalu di sini kita menjalankan lagi PHP Artisan Tinker. Di sini kita membuat post, yaitu 10 post. Tapi satu post di sini kita ingin cuma ditulis satu author ya. Jadi has many atau has many lalu belongs to ya. Di sini kita ingin membuat 50 post ditulis oleh 5 author dengan random ya, oleh Laravel. Kita reset lagi dengan PHP Artisan Migrate Face. Lalu karena saya sudah membuatnya, di sini kita akan saya jelaskan aja ya. Di sini kita pakai app models lalu post. Di sini kita akan membuat secara otomatis 50 post. Jadi ketika setiap post itu memiliki 5 user ya, dengan usernya random. Tapi ada 5 doang. Lalu di sini kita akan membuatnya ya. Oke. Jadi nanti kalian copy ini aja semua ke dalam PHP Artisan Tinker di sini. Kalian jalankan dulu PHP Artisan Tinker lalu pastikan yang tadi, maka dia otomatis akan membuat 50 database dengan 3 author yang berbeda secara random ya. Di sini ada 3 contohnya ya, 2, ada 4. Ini autornya 1 sampai 5 ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat modelnya ya. Jadi kode di models ini baik kita akan kodenya itu di post dan bagian post dan juga bagian user ya. Coba kita ke sini ke bagian post dan user. Di sini kita menambahkan yang namanya ini teman-teman. Ini public function author belongs to ya. Jadi setiap author ini um, memiliki user ya. Belongs to user dan juga di user sih kita has many ya. Belong to has many. Jadi setiap satu post ini banyak memiliki banyak author ya. Atau author itu memiliki banyak post. Author itu memiliki banyak post lalu sini itu. Jadi satu post itu hanya dimiliki oleh satu author seperti itu.
Lalu di sini kita juga mengganti di bagian resource view post blade untuk autornya ya. Kita ke post blade.php ya. Di sini kita mengganti postnya jadi tanda panah author, tanda panah name. Jadi supaya nanti di websitenya dia akan muncul nama autornya ya. Jadi nama autor di sini kan autornya masih ID nih bentuknya. Jadi bentuknya dalam bentuk nama, bukan dalam bentuk angka. Lalu untuk linknya sendiri di sini kita juga ubah. Jadi kita slash authors, lalu di sini baik kurung kerawal double ini untuk post author ke ID-nya teman-teman. Lalu di sini kita juga ingin mengklik namanya ya, maka akan muncul semua artikel blognya ya. Jadi ketika kita misalkan kita ingin melihat artikel apa aja sih yang dibuat oleh si Belinda Namaga ya. Coba kita klik. Nah, dia akan muncul semua artikel yang dibuat oleh Belinda Namaga. Jadi caranya itu kita edit di Postblade ya. Coba kita ke Postblade. Ya di sini ya, ke postauthor.id. Itu dia. Oh, ini yang post ya, bukan yang post belakangnya post, bukan belakangnya S ya, post. Nah, di sini kita juga mengcopy aja ya sebelumnya dari post yang S. Sama sih, sama persis. Post author name, post author ID untuk linknya. Lalu kita buat rutenya juga di web.php ya. Coba kita ke routes web.php. Oh, yang ini nih. Ini kita copy, kita ke bawahin. Di sini postnya kita ganti authors, post slugnya kita ganti user ya. Jadi untuk fungsinya itu postnya kita ganti user, lalu kita ganti variable user. Jadi untuk return view-nya dia itu ke post yang s double. Di titel kita kasih nama dengan artikel by. Jadi artikel dibuat oleh gitu kan. Variable user jadi namanya, lalu kita post akan muncul usernya ya. Jadi untuk uh, tampilan akhirnya di website yang kita buat adalah seperti ini. Kita ke blog. Lalu di sini kan ada banyak sekali post artikel ya, blog. Di sini dibuat oleh Belinda, dibuat oleh Cara Kamanulang, dibuat oleh Karmatari Horan. Kalau kita klik ini, dia akan muncul ya single post ke artikel yang dibuat oleh satu orang ini. Tapi jika kita ingin melihat apa aja sih yang dibuat oleh si Belinda nih, artikel apa aja sih yang dibuat oleh dia, kita klik namanya ini di sini. Lalu di sini akan muncul ya semua blog yang dibuat oleh si Belinda ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjut di next video. Oke, pada video kali ini kita akan membuat kategori model ya. Post kategori. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat variable table string username unique agar link tidak dapat diprediksi di migrasi user dan factory user. Kita ke ini ya. Kemudian reset lagi untuk set lagi yang ini ya, PHP Artisan Tinker itu. Kemudian di sini kita membuat model seperti ini, app model post factory 30 recycle user factory 5 create create. Ini kita editnya itu di resource view post dan post blade di rootsnya juga ya. Coba kita ke resource view post blade ya. Nah, di sini kita ubah ya menjadi panjang seperti ini. Di sini kita tambahkan by, lalu kita di innya di sini kita tambahkan kategori ya. Seperti itu. Lalu kita ke PHP Artisan Make Model kategori MF. Jadi MF itu M-nya itu make, F-nya itu factory ya. Kalau kita jalankan di apa namanya? Di terminal, maka akan membuat ini teman-teman. Di modelnya dia buat, M-nya itu buat model, F-nya itu buat factory ya. Kemudian di migrasinya juga otomatis kebuat ya di kategori. Seperti ini.
Lalu kita mengedit di migrasi kategori ya. Kita lihat di kategori migrate. Di sini kita menambahkan variabel table string, name dan slug unik ya. Lalu di sini kita edit modelnya kategori dan post agar terhubung secara relasi. Coba kita ke model kategori dan post. Di kategori di sini kita menambahkan public function post has many ya. Jadi akan ke kategori ID. Lalu di postnya itu, di sini kita juga menambahkan public function untuk kategori ID-nya teman-teman. Nah, kita copy paste dari author ID ya. Lalu di ketiga, jadi kita edit kategori factory dan post ya. Coba di kategori factory di sini kita menambahkan name dan slug untuk dummy data dummy-nya ya. Di postnya di sini kita juga mengganti ya, menambahkan kategori ID, kategori factory. Kita copy paste dari author ID. Jika factory-nya kategori factory tidak jalan, kalian bisa menjalankan composer dan autoload ya. Atau juga bisa menggunakan PHP Artisan Optimize Clear kalau ada trouble ya. Lalu di sini kita membuat database lewat PHP Artisan Tinker ya, seperti biasa. Lalu di sini kita isi seperti ini, app model suppose. Di sini factory kita buat 30 data, lalu di recycle. Di kategori kita membuat 3, lalu di user kita membuat 5. Ada 5 kategori, ada 3 kategori dan 5 user ya yang diacak seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan kategori di berbagai tempat. Di sini edit kode ya di berbagai tempat. Misalkan di post, di sini kita menambahkan kategori ID. Lalu di view, di post, di sini kita juga menambahkan kategori ID untuk slug, lalu untuk name. Di post juga sama, kurang lebih sama lah kalau di post itu. Lalu mana lagi ya? Oh, di routes tentu jelas. Di sini kita copy paste ya dari atas. Di sini untuk kategori slug. Nah, ini banyak sekali di kategori nih. Lalu di model juga udah ditambahin kategori ya. Di post tambahin kategori. Di user belum ada sih. Kemudian di factory, di post factory juga sama. Nanti di websitenya akan tampil seperti ini. Di sini artikel ya, Ian. Kemudian di sini ada autornya, di sini ada apa namanya, kategorinya Squared atau apa lagi ya. Coba kita ke blog. Nah, di sini ada kategori Squared, ada Ratione, ada Offices Unde, random banget namanya ya. Kemudian di sini ada author dan di sini ada judulnya. Kalau kita pencet dia akan ke tempat seperti ini. Kalau kita kasih nama, otomatis ada 8 artikel ya dari Calling Mania. Seperti itu. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan membuat database seeder. Yang harus kalian lakukan adalah kita membuat file baru ya. Tapi nggak usah deh, karena kita akan lengkap. Jadi di sini kita akan ngedit di bagian database seedernya ya. Kita edit di bagian database seeder. Lokasinya ada di database, lalu di seeders, lalu di database seeder. Di sini kalian mencoba membuat seperti ini, seperti post create, tapi ini kita nonaktifkan karena kita membuat yang lebih simpel aja ya. Di sini kita variable this. Di sini kita akan memanggil untuk membuat random datanya itu kita dari kategori seeder dan user seeder. Yang mana kita buat dulu kategori seeder dan user seedernya menggunakan PHP Artisan Make Seeder. Lalu di sini kita kasih nama user seeder dan kategori seeder. Ini kalian copy aja nih. Copy lalu kita pastekan di sini ya di terminalnya. Kategori seeder. Nah, seeder udah ada ya. Ini juga kalian yang kategori kita ganti aja nanti jadi user ya supaya bisa membuat 2 file sekaligus. Lalu untuk
di bagian sini kita akan edit di bagian user seeder dan kategori seedernya. Coba kita ke kategori seeder. Di sini kita membuat kategori ya. Ada kita buat beberapa kategori, yaitu dia itu akan menjadi web design, lalu UI UX, lalu ada machine learning, lalu ada data structure. Jadi nanti kategori randomnya itu berkutat di antara 4 kategori ini aja ya. Ada di web design, UI UX, machine learning, dan data structure. Kemudian untuk usernya sendiri, di sini kita membuat nama generator randomnya itu Bahamut ya. Jadi agar salah satu namanya itu ada nama Bahamut ya, yang ikut dalam data random itu. Oke, mari kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan PHP Artisan Migrate Fresh, kemudian seed ya. Coba kita cek di bagian database-nya. Coba kita reload. Kayaknya sih saya udah menjalankan ya. Tapi coba kita cek terlebih dahulu. Coba kita coba cek juga di bagian halaman home dari website yang sudah kita buat ya. Apakah database-nya masuk atau tidak? Oke, ini masih kosong ya. Berarti database-nya belum dimasukin ya. Ya udah kita di sini kita buat PHP Artisan Migrate Fresh kemudian seed ya. Kita enter. Di sini kita ngedrop menghapus semua database. Lalu di sini kita akan membuat ada yang error ya. Hmm, ada error di bagian mana nih? Could not parse now. Coba kita tanya AI. Database-nya belum masuk teman-teman ya. Karena setelah Karbon sebelah mana? Sebelah mana? Coba kita coba cek satu-satu ya. Mungkin ada di sini nih. Email verified ini harusnya nih. Coba ya. Error. Nah, ini yang salah ya. Solusinya no-nya nggak usah pakai kutip. Coba kita hapus kutipnya. Nah, coba ya kita jalankan. Oops. PHP Artisan Migrate. Bismillahirrahmanirrahim. Don. Running don. So far so good. Oh, kayaknya udah deh. Coba kita cek di database-nya. Coba kita reload. Nah, sudah muncul ya. Sini ada yang namanya Salsabila, ada yang namanya Samia. Nah, ini ada yang namanya Bahamut, guys ya. Kemudian untuk kategorinya udah tidak random lagi ya. Di sini ada machine learning, ada data structure, harusnya ada UI UX, ada web design. Ya, oke. Kita lanjut di next episode. Oke, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang yang namanya N+1 problem ya. Jadi N+1 problem itu adalah banyaknya query yang tidak perlu digunakan ya. Cara ceknya pakai Laravel debug bar. Lalu kita akan mengedit di roots untuk latest-nya ya. Untuk latest ya. Jadi fungsinya adalah kita menambahkan eager loading di parent. Ya, eager loading itu kebalikan dari lazy loading ya. Untuk lazy loading kan dia loadingnya males, kalau eager cepat ya. Jadi nanti kita selain menambahkan with di bagian parentnya, kita juga menambahkan load-nya di child-nya ya. Oke, kita ke bagian yang namanya seeder, app seeder.
Lalu di bagian kayaknya di ini dah di web di rootsnya kita tambahkan di roots. Oke, di sini di root postnya kita menambahkan yang namanya post with. Nah, kita tambahkan with ya. Di sini kita latest get. Codingannya seperti ini, ada author, ada kategori. Lalu selain di post, di sini kita juga tambahkan di bagian authors, menambahkan load ya. Kan tadi with ini childnya ini load. Lalu di bagian kategori juga load, kita tambahkan load. Tapi kalau ini kan kita ngisinya satu-satu ya. Ada cara yang lebih cepat teman-teman. Cara yang lebih cepat adalah kita kita taruh eager loadingnya secara by default lewat model post.php. Jadi di bagian post.php kalian tinggal menambahkan ini aja, protected variable width di bagian author dan kategori ya. Ini kita nggak usah taruh load ya, karena ini sudah tercantum ya untuk author dan kategori. Jadi nanti query-nya akan menjadi sedikit teman-teman. Lalu di sini kita kalau kita bekerja sebagai tim, kita juga bisa mencegah agar kan tidak memakai lazy loading ya. Jadi lazy loading ini agar query-nya tidak terpakai banyak ya. Jadi data servernya tidak habis begitu aja. Cara preventing lazy loading ada di app providers. Kita ke app lalu di bagian providers kalian bisa ke app service provider. Di sini kalian di paling bawah di bootnya ya. Kalian tinggal menambahkan model untuk prevent lazy loading ya. Preventnya nggak pakai S ya, seperti itu. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan menambahkan styling di artikel yang telah kita buat. Di sini kita akan memakai website yang namanya Flowbyte. Kalian bisa ke Flowbyte-nya untuk melihat contoh dari Tailwind CSS yang akan kita implementasikan ke dalam artikel yang kita buat. Coba ya, kita lihat di Flowbyte. Nah, ini flowbyte.com. Kalian buka blogs. Nah, di sini kita akan membuat blog section ya. Kita akan mengambil fitur seperti ini dari Flowbyte-nya. Contohnya itu seperti ini ya, our blog. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita akan coba implementasikan. Tapi sebelum itu kita instalasi dulu dari Flowbyte-nya itu sendiri. Kita ke Flowbyte, lalu ke bagian docs, documentation. Kalau ini kan kalian bisa menginstalnya ya. Tapi kalau kalian ke sidebarnya, di sini kalian bisa mengintegrasikan project Laravel-nya. Udah ada di sini, kita klik Laravel. Di sini ada caranya ya, cara menginstal Tailwind CSS dengan Flowbyte di Laravel PHP Project. Jadi di sini kita karena kita sudah membuat Laravel app-nya, jadi kita ke bawah aja. Nah, di sini kita menginstal Tailwind ya. Kalau kita kan sudah menginstal Tailwind ya, jadi ini kita bisa skip. Ini juga bisa kita skip. Lalu ini juga bisa kita skip. Nah, kita langsung ke memakai install Flowbyte ya. Cara install Flowbyte di sini kalian copy aja. npm install Flowbyte, save ya. Kita ke terminal, kita buat cmd baru, kemudian paste di sini. Setelah selesai, kalian bisa mengimport ini Flowbyte src-dems default ke app CSS. App CSS itu berada di resource ya, di tempat resource kemudian CSS. Nah, di sini nih. Kalian pastekan aja di bawah Tailwind ya. Lalu di bawahnya lagi di sini ada import Flowbyte plugin file yang ke dalam CSS-nya. Jadi di sini kita masukkan dua ini ya, plugin dan source ke dalam yang namanya sebentar Tailwind config.js. Nah, di sini kalian non modules Flowbyte, lalu di bawahnya itu ada require flow plugin ya, seperti itu. Lalu ya di sini kan udah ya. Jadi kita langsung aja implementasikan ya. Kita ke blocks tadi. Kita
kita cari blog, blog section. Nah, di sini kalian ada show code ya. Show code, di sini kalian copy kodenya semuanya ini. Lalu kita pastekan ke bagian post. Lokasinya ada di resource, kemudian views, lalu ada di postblade.php. Untuk artikel yang telah kalian buat sebelumnya kita komentari, itu kita pastekan di bawah for each ya, di antara for each kalian paste. Lalu untuk artikel kita cuma membutuhkan satu artikel aja ya, jadi sisanya artikel kalian bisa hapus. Lalu di sini untuk div kelasnya di sini kita taruh atas ya, supaya lebih rapi divnya. Jadi nanti di websitenya dia akan tampil seperti ini teman-teman, contohnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa membuatnya seperti ini ya, cukup rapi dan bagus sekali ya. So, ya, mungkin cukup sekian. Kalian bisa styling sendiri dengan panduan Flowbyte ya. Jadi, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.